Halo teman-teman, kali ini saya akan buat video yaitu video pidato yang bertemakan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa internasional. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Edu Suranto Turnip, NPM 129, Stambul 2019, Fakultas Pertanian, Prodi Agrobisnis, Universitas Medan Area dari kelas bilingual. Oke, langsung kita lihat video berikut ini. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dani Sukma Agustiawan SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia kita dapat diberikan kesehatan dan kekuatan hingga pada saat ini. Pada hari yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato saya yang bertema peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa internasional. Bahasa adalah salah satu alat manusia untuk berkomunikasi. Dengan adanya bahasa, akan mempermudah manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Komunikasi dilakukan untuk menyampaikan maksud tertentu dari seseorang kepada orang lain, yaitu dengan melalui bahasa, baik itu bahasa lisan maupun bahasa isyarat. Tanpa bahasa, kita akan sulit berkomunikasi dan menyampaikan maksud ataupun tujuan kita kepada orang lain serta berinteraksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap negara memiliki bahasanya masing-masing. Seperti negara Indonesia. Negara Indonesia mempunyai bahasa yaitu bahasa persatuan atau kita kenal dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah ada di Nusantara ini sejak zaman-zaman kerajaan di Indonesia. Peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah yang pertama, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia mempunyai nilai-nilai sosial dan budaya luhur bangsa. Dengan ada nilai tersebut, mencerminkan bangsa Indonesia yang memiliki ciri khas dan karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menjaga jangan sampai ciri khas tersebut tidak ada di dalamnya. Dan perlu dibina rasa kebangsaan terhadap pemakaian bahasa Indonesia dan lambang kebangsaan nasional. Yang kedua, lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia selaku lambang kebanggaan nasional memiliki nilai-nilai budaya luhur dan sosial. Nilai-nilai itu pula yang dijadikan cermin bangsa, sehingga semestinya warga Indonesia bersedia menjunjung tinggi bahasa Indonesia dan juga mempertahankannya. Dalam hal ini, pemakaian bahasa Indonesia di berbagai lingkungan dan keinginan mempelajarinya dapat kita lakukan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Bahasa ini digunakan sebagai pemersatu bangsa. Bahkan, bahasa Indonesia dijalankan sampai sekarang mengingat Indonesia dikenal salah satu negara multikultural. Mempelajari atau mengajarkan bahasa Indonesia akan menghapus jarak maupun kesenjangan antar suku maupun strata sosial di Indonesia. Yang keempat, sebagai alat penghubung antar budaya. Masih berkaitan dengan poin sebelumnya, bahasa Indonesia mampu meleburkan perbedaan di berbagai daerah. Bahasa Indonesia mempermudah banyak pihak untuk berkomunikasi, entah itu dari sektor warga di pedesaan hingga yang tertinggi di pemerintahan. Selain itu, pertumbuhan komunikasi akan menunjang peningkatan wawasan dan pengetahuan, sehingga bangsa Indonesia akan lebih maju di kedepannya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Banyak ahli berpendapat bahwa bahasa Indonesia sangat berpotensi menjadi bahasa internasional. Pada tahun 2005, Collins telah menunjukkan betapa potensialnya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Di samping itu, saat ini sudah banyak ahli atau komunitas sarjana dari berbagai mancanegara mengkhususkan diri untuk mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, kepotensialan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari beberapa faktor pendorong atau mempengaruhinya. Secara garis besar, faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni berasal dari bahasa itu sendiri atau dikenal dengan istilah faktor intrabahasa dan faktor yang berasal dari luar bahasa itu sendiri atau dikenal dengan faktor ekstra bahasa. Pengelompokan itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan tegas karena faktor interbahasa dan faktor ekstra bahasa kadang-kadang hadir bersama-sama.
Pengelompokan itu akan memudahkan cara pandang kita terhadap potensi bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Faktor intrabahasa. Faktor intrabahasa antara lain meliputi sistem bahasa. Sistem bahasa Indonesia dapat dikatakan sudah mapan. Artinya, beberapa aspek yang terkait bahasa Indonesia sudah diatur dan sudah dibakukan. Bahasa Indonesia telah memiliki sistem ejaan yang mapan, yakni dengan diberlakukannya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang dikenal dengan singkatan EYD. Buku pandai pun sudah diterbitkan dengan judul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Dengan demikian, dari segi tata tulis bahasa Indonesia telah memiliki aturan yang baku. Di samping itu, untuk mengantisipasi pengaruh bahasa lain dan untuk pengembangan peristilahan bahasa Indonesia juga diterbitkan buku pedoman umum pembentukan istilah. Penulisan ejaan bahasa Indonesia tidak menggunakan salah satu huruf daerah yang ada di Indonesia. Penulisannya menggunakan huruf Latin yang sudah digunakan secara internasional. Hal itu memungkinkan bahasa Indonesia sudah mudah dipelajari karena lafal dan lambang hurufnya sama. Bahasa Indonesia juga relatif mudah beradaptasi dengan istilah asing dengan melakukan penyerapan, termasuk istilah bahasa Inggris yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Faktor ekstra bahasa. Faktor ekstra bahasa dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yakni faktor yang mempengaruhi secara langsung dan faktor yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung. Faktor ekstra bahasa yang mempengaruhi secara langsung adalah jumlah penutur bahasa Indonesia dan sikap penutur bahasa Indonesia. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia merupakan modal yang sangat berarti untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Memang, tidak semua penduduk Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan bahasa Indonesia secara aktif. Tetapi hampir semua penduduk Indonesia mengerti bahasa Indonesia. Untuk mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, tentu saja perlu diciptakan sikap yang positif dari penutur bahasa Indonesia. Sikap yang positif penutur terhadap bahasa Indonesia tersebut ditandai dengan kesenangan orang Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Apabila penutur tersebut telah senang menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, tentu saja mereka akan setia menggunakannya. Kesetiaan penutur menggunakan bahasa Indonesia ini akan membangkitkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Itulah yang disebut dengan penutur yang memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Demikianlah pidato ini saya sampaikan. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video pidato saya yang bertema peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa internasional. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like juga ya. Bye!